Saya sedikit emosional kalau mendengar kata-kata PSI. Sebuah video pendek, berdurasi hanya 3 menit, namun dampaknya luar biasa. Ia mengguncang fondasi politik Indonesia, memicu perdebatan sengit dan membuka luka lama. Seorang kader muda dari Partai Solidaritas Indonesia, PSI, dengan penuh emosi yang meluap-luap, menyerukan tuntutan yang ekstrem dan tak terduga lengserkan Prabowo Subianto, Presiden terpilih Republik Indonesia. Sebuah pernyataan yang menggemparkan. Video ini dengan cepat menjadi simbol kegelisahan yang mendalam, yang selama ini tersembunyi rapat-rapat di bawah permukaan politik yang tampak tenang, bahkan cenderung membosankan bagi sebagian orang. Tanggal 4 Agustus 2025, sebuah hari yang mungkin akan tercatat dalam sejarah politik Indonesia. Suara individu ini, lantang dan penuh keberanian, merobek keheningan yang selama ini menyelimuti, memaksa publik untuk bertanya dengan jujur dan terbuka, ada apa sebenarnya dengan republik ini? Apa yang salah? Dan bagaimana kita memperbaikinya? Seruan ini bukan sekadar aksi sporadis dari seorang kader PSI yang tidak puas terhadap Prabowo, tapi juga merupakan alarm yang berdering kencang bagi kesehatan demokrasi kita yang rapuh. Apakah ruang untuk kritik yang konstruktif masih benar-benar ada dan dihargai? Apakah janji-janji manis kampanye yang dulu diucapkan dengan lantang masih relevan dan ditepati? Apakah kekuasaan yang diemban saat ini dijalankan sepenuhnya sesuai dengan amanat rakyat yang telah memilihnya? Video ini secara efektif membelah opini publik menjadi dua kubu yang berseberangan. Ada yang menganggapnya sebagai sebuah gestur heroik, sebuah tindakan berani untuk menyuarakan kebenaran, sementara ada pula yang menilainya sebagai tindakan subversif yang dapat mengancam stabilitas negara. Namun, satu hal yang pasti dan tak terbantahkan, video ini telah membuka kotak Pandora yang berisi berbagai pertanyaan dan keraguan. Pertanyaan fundamental tentang arah bangsa Indonesia dan masa depan demokrasi yang kita cita-citakan bersama. Mari kita bedah peristiwa yang menggemparkan ini secara mendalam, bukan dengan tujuan untuk menghakimi atau mencari kambing hitam, tapi untuk memahami akar permasalahannya. Kita akan telusuri apa yang menjadi pemicu ledakan emosi dari sang kader muda PSI ini, argumen-argumen yang mendasari tuntutannya, dan bagaimana konstelasi politik yang kompleks di Indonesia saat ini membentuk panggung drama politik yang penuh intrik ini. Mari kita lihat dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Dari sudut pandang sang kader muda, dari sudut pandang PSI sebagai partai politik, dari sudut pandang kubu Prabowo dan para pendukungnya, dan yang terpenting, dari sudut pandang masyarakat Indonesia sebagai penonton sekaligus penentu arah bangsa. Pada akhirnya, pertanyaan besar akan terus menanti jawaban yang jujur dan bijaksana, kemana sebenarnya arah Indonesia akan berlayar setelah badai kecil ini mereda. Gejolak ini lahir dari akumulasi kekecewaan di internal PSI. Sejak bergabung dengan koalisi Prabowo, kader akar rumput mulai merasakan jurang antara idealisme partai dan realitas politik. Kompromi demi stabilitas membuat janji-janji partai terasa luntur. Puncaknya, forum diskusi internal bocor ke publik. Seorang kader Bima menyuarakan keresahan kolektif. Ia mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggap melencang dari janji kampanye, dan menyoroti keputusan kontroversial tanpa diskursus publik. Suara Bima menjadi megafon kegelisahan yang selama ini terbungkam. Respons petinggi PSI yang defensif justru memperbesar api kemarahan. Kader seperti Bima merasa partai berubah menjadi anti-kritik, mendorong mereka membawa keresahan ke publik lewat video fenomenal itu. Seruan Bima bukan sekadar data, tapi pengkhianatan terhadap mimpi Indonesia yang lebih baik. Video ini mengubah gejolak internal menjadi isu nasional yang tak terhindarkan. Tuntutan pelengseran Prabowo, sebuah eskalasi yang mengejutkan dari dalam barisan pendukungnya sendiri, berakar pada serangkaian kebijakan kontroversial, gaya kepemimpinan yang dianggap otoriter, dan isu ideologis yang semakin menjauh dari platform awal. Program makan siang gratis yang ambisius misalnya, dinilai membebani APBN secara tidak proporsional, dan secara ironis, justru memotong anggaran pendidikan dan kesehatan yang seharusnya menjadi prioritas utama. Sebuah ironi pahit bagi kader PSI, yang sejak awal mengusung agenda reformasi dan kesejahteraan sosial.
Gaya kepemimpinan Prabowo yang sentralistis dan militeristik, dengan penekanan kuat pada komando dan kontrol, membuat ruang kritik dan perbedaan pendapat semakin menyempit, yang pada akhirnya membunuh inovasi dan kreativitas dalam pemerintahan. Komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi dan penegakan HAM dinilai semakin mundur, menimbulkan kekecewaan mendalam di kalangan aktivis dan masyarakat sipil. Kasus-kasus besar yang melibatkan tokoh-tokoh penting seolah jalan di tempat, tanpa ada kejelasan mengenai kelanjutan proses hukumnya. Sementara revisi UU KPK justru semakin melemahkan lembaga anti rasuah tersebut, menghambat upaya pemberantasan korupsi secara sistematis. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu yang menjadi janji kampanye, kini seolah menghilang begitu saja dari agenda prioritas pemerintah, mengubur harapan para korban dan keluarga mereka. PSI merasa hanya dijadikan bumper politik untuk meraup suara pemilih muda yang kritis dan idealis, tanpa diberikan peran strategis yang berarti dalam proses pengambilan kebijakan negara yang krusial. Kekecewaan dan rasa frustrasi yang selama ini dipendam akhirnya menumpuk, dan meledak dalam bentuk protes radikal yang mengguncang stabilitas politik. Tuntutan untuk melengsarkan Prabowo adalah puncak dari akumulasi frustrasi dan kekecewaan yang mendalam, sebuah sinyal jelas bahwa kesabaran telah habis dan batas toleransi telah terlampaui. Ini bukan lagi sekadar kritik terhadap kebijakan-kebijakan tertentu, melainkan sebuah mosi tidak percaya total terhadap kepemimpinan Prabowo secara keseluruhan. PSI berusaha untuk cuci tangan dari apa yang mereka anggap sebagai pengkhianatan terhadap nilai-nilai yang selama ini mereka perjuangkan. Kader-kader PSI merasa bertanggung jawab secara moral karena telah menjadi bagian dari koalisi yang dianggap gagal memenuhi harapan rakyat. Protes ini adalah sebuah pernyataan politik yang tegas dan tidak ambigu. Cukup sudah dengan segala kompromi dan janji-janji palsu. Posisi PSI di pemerintahan Prabowo unik sekaligus canggung. Mereka bagian koalisi, tapi DNA partai kritis sering berbenturan dengan realitas politik pragmatis. PSI butuh kekuasaan untuk relevansi, Prabowo butuh PSI untuk citra inklusif. Namun, bulan madu politik cepat berakhir saat kebijakan pemerintah tak sejalan dengan platform PSI. Aspirasi PSI sering diabaikan, suara mereka kalah oleh partai besar. Seruan lengsarkan Prabowo adalah manuver nilai di tengah politik transaksional. Ketika diplomasi buntu, mereka memilih shock therapy di panggung publik. Dukungan PSI bukan cek kosong, ada prinsip yang tak bisa ditawar. Peristiwa ini menelanjangi dilema partai ideologis di tengah pragmatisme kekuasaan. PSI menari di atas tali tipis antara idealisme dan realitas. Video seruan pelengseran presiden, sebuah pernyataan politik yang berani, meledak di media sosial dengan cepat. Sontak, hal ini memicu perang tagar dan perdebatan sengit di berbagai platform. Opini terpecah, dan perdebatan semakin memanas. Pendukung aksi tersebut membanjiri lini masa dengan tagar berani kritis, menyuarakan dukungan mereka terhadap inisiatif ini. Mereka memuji keberanian kader PSI yang telah mengangkat isu ini ke permukaan, menganggapnya sebagai langkah maju dalam demokrasi. Banyak yang berpendapat bahwa ini adalah bukti nyata bahwa semangat reformasi di kalangan anak muda belum mati dan terus membara. Namun di kubu seberang, para loyalis Prabowo tidak tinggal diam dan melawan dengan tagar Prabowo lanjutkan, menunjukkan dukungan mereka yang tak tergoyahkan. Mereka menuding aksi PSI sebagai tindakan makar yang berbahaya dan upaya untuk menciptakan kekacauan di tengah masyarakat. Mengkritik pemerintah adalah hak setiap warga negara, tapi menuntut pelengseran presiden dianggap sebagai tindakan yang anti-demokrasi dan melanggar konstitusi. Media massa dari berbagai platform meliput isu ini secara masif, memberikan sorotan yang luas terhadap perkembangan situasi. Hal ini dengan cepat menjadikan isu ini sebagai headline nasional yang mendominasi pemberitaan di seluruh negeri. Para jurnalis berlomba-lomba untuk mendapatkan konfirmasi dan komentar dari berbagai pihak, mulai dari PSI, pengamat politik, hingga pihak istana. Berbagai talk show di televisi membahas isu ini secara mendalam, mengundang para ahli dan tokoh politik untuk memberikan pandangan mereka. Hal ini semakin memperkuat isu ini menjadi diskursus nasional yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Framing media pun menjadi sangat beragam. Ada yang melihatnya sebagai keretakan koalisi, ada pula yang menyoroti keberanian anak muda dalam menyuarakan aspirasi mereka, sementara yang lain menganggapnya sebagai ancaman terhadap stabilitas politik nasional.
Sorotan media yang begitu kuat memaksa para elit politik untuk bersikap terbuka dan memberikan penjelasan kepada publik. PSI tidak bisa lagi menyelesaikan masalah ini secara internal, karena sudah menjadi konsumsi publik. Pemerintah pun tidak bisa mengabaikan suara kritis yang semakin keras bergaung di seluruh negeri. Isu viral ini dengan cepat berubah menjadi krisis komunikasi politik yang serius, yang menuntut pengelolaan yang hati-hati dan strategi komunikasi yang tepat, agar tidak semakin memperburuk situasi. Prabowo dan Istana punya beberapa opsi respons. Pertama, mengabaikan seruan, menunjukkan pemerintah solid, tapi berisiko dicap arogan. Kedua, tindakan represif menjerat kader PSI dengan tuduhan hukum. Ini bisa jadi bumerang, menciptakan martir demokrasi dan simpati publik. Ketiga, pendekatan akomodatif. Prabowo mengundang dialog langsung dengan PSI. Ini langkah elegan, memperkuat citra pemimpin bijak, tapi penuh tantangan. Dialog harus matang agar tak jadi bumerang, dan pemerintah harus siap memberi penjelasan memuaskan. PSI juga di persimpangan mendukung kadernya berarti siap berkonfrontasi, atau memberi sanksi demi posisi di koalisi. Pilihan apapun berdampak besar pada masa depan PSI. Mereka harus menentukan identitas dan partai pergerakan atau partai kekuasaan. Setiap langkah akan menentukan arah politik mereka ke depan. Pilihan mereka adalah jawaban atas pertanyaan idealisme atau pragmatisme. PSI kini di persimpangan jalan konsistensi ideologis atau kompromi pragmatis. Mendukung kader vokal menegaskan citra partai kritis, tapi berisiko isolasi politik. Kompromi demi posisi di pemerintahan bisa selamatkan akses kekuasaan, tapi menggerus kepercayaan basis massa. Jalan tengah merangkul kritik kader, tapi tetap komit pada koalisi. Risikonya dianggap clean plan. Pilihan PSI akan jadi cermin pertarungan jiwa partai gerakan sosial atau entitas politik kekuasaan. Jawaban ini menentukan nasib PSI dan jadi pelajaran bagi partai baru lain. Apakah partai ideologis bisa bertahan di politik Indonesia yang pragmatis? Krisis ini memaksa PSI menjawab pertanyaan fundamental itu, sekarang juga. Pilihan mereka akan membentuk masa depan partai. Konsistensi atau kompromi, keduanya penuh risiko. Seruan pelengseran PSI berdampak besar pada stabilitas politik nasional. Di satu sisi, ini bisa dianggap ancaman, memicu ketidakpastian, polarisasi, dan kekhawatiran investor. Narasi stabilitas akan digunakan untuk membungkam kritik. Namun, suara kritis justru bisa jadi katup pengaman demokrasi. Stabilitas sejati lahir dari pengelolaan konflik terbuka, bukan pembungkaman. Pemerintah diingatkan, ada janji yang harus ditunaikan, ada mata publik yang mengawasi. Dinamika ini bisa memperkuat fondasi kepercayaan publik dan akuntabilitas. Peristiwa ini juga menguji institusi demokrasi, media, hukum, partai lain, apakah mereka adil dan independen. Publik dipaksa terlibat, mendiskusikan arti demokrasi dan tanggung jawab warga negara. Demokrasi harus terus dirawat, diuji, dan diperjuangkan. Di balik kontroversi, ada pesan moral pentingnya kewarasan dan keberanian dalam demokrasi. Aksi kader PSI mengingatkan, kekuasaan harus selalu bisa dikontrol. Ketika jalur formal tersumbat, suara rakyat langsung jadi krusial. Keberanian menyuarakan kebenaran adalah bahan bakar demokrasi. PSI kini diuji konsistensinya. Publik menilai berdasarkan standar yang mereka ciptakan sendiri. Dialog adalah kunci meredakan ketegangan. Pemerintah harus mau mendengar, PSI harus konstruktif. Energi kemarahan bisa diubah jadi energi perbaikan. Drama politik ini cermin pertarungan idealisme versus realitas, stabilitas versus kebebasan. Semoga peristiwa ini jadi momentum refleksi, bukan sekadar sensasi. Setiap suara, sekecil apapun, berhak didengar. Itulah inti demokrasi Indonesia.